Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua beserta keluarga masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, kembali lagi kita bertemu di mata pelajaran TIK. Kalau minggu kemarin Pak Yuda sudah memberikan materi kepada kalian. Kalau kalian lupa, materinya adalah mengenal perangkat komputer. Nah, untuk minggu ini Pak Yuda akan lanjutkan tentang materi menyebutkan perangkat komputer. Oke. Nah, sebelum nanti Pak Yuda praktekkan bagaimana cara menyebutkan perangkat komputer dengan benar. Nah, Pak Yuda akan review dulu, refresh dulu apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Yang pertama adalah tentang jenis perangkat komputer. Seperti yang kalian sudah pelajari minggu kemarin, bahwa jenis perangkat komputer itu ada dua. Yang pertama adalah perangkat keras atau istilahnya adalah hardware. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Ya. Kemudian lanjut ke selanjutnya yang perlu kalian ingat, ya. Contoh perangkat keras komputer. Di sini seperti yang minggu kemarin sudah Pak Yuda sampaikan, ya, ada contoh-contohnya. Ada yang pertama monitor, fungsinya untuk menampilkan gambar. Yang kedua keyboard, fungsinya untuk mengetik. Yang ketiga adalah mouse, fungsinya untuk menggerakkan kursor, ya. Yang keempat adalah speaker, fungsinya untuk mengeluarkan suara dari komputer maupun laptop. Yang kelima ada printer, fungsinya untuk mencetak dokumen. Yang keenam ada CPU. CPU ini kepanjangannya adalah Central Processing Unit, yang fungsinya untuk mengolah berbagai perangkat keras, yang kemudian nanti hasil olahan dari CPU ini nanti akan membuat perangkat-perangkat keras yang tersambung ke CPU akan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, yang selanjutnya adalah flash disk, ya. Flash disk ini fungsi untuk menyimpan data. Nomor 8, di sini ada CD atau DVD. Sama dengan flash disk, fungsinya di CD atau DVD adalah untuk menyimpan data, ya. Perbedaannya antara flash disk dengan DVD adalah di kapasitas, di mana CD atau DVD ini mempunyai kapasitas yang lebih kecil daripada flash disk. Yang ke-9 ada headphone, ini untuk mendengarkan musik, ya. Yang ke-10 yang selalu dipakai di ruangan TIK ketika kita belajar TIK adalah proyektor. Proyektor ini berfungsi untuk menampilkan gambar. Itu tadi 10 contoh perangkat keras beserta fungsinya. Nah, yang selanjutnya adalah contoh perangkat lunak. Nah, contoh perangkat lunak kemarin kita harus tahu dulu perangkat lunak itu ada dua, ya, jenisnya. Yang pertama adalah perangkat lunak yang untuk sistem operasi, ya. Contohnya kemarin sudah Pak Yuda sampaikan Windows, Linux, Android, Apple, iOS, ya. Itu contoh-contoh perangkat lunak untuk sistem operasi. Nah, yang kedua perangkat lunak yang digunakan untuk aplikasi, ya. Contohnya adalah Microsoft Word, Excel, Paint, Notepad, dan Windows Media Player. Seperti yang kalian ketahui, kalau Microsoft Word, ya, ini berfungsi untuk mengolah dokumen, ya. Sedangkan kalau Microsoft Excel berfungsi untuk mengolah angka. Kemudian Paint seperti yang kalian pelajari di kelas 3, pernah dulu kalian pelajari di kelas 3, Paint berfungsi untuk mengolah gambar, ya, menggambar. Kemudian ada Notepad juga yang pernah kalian pelajari di kelas 3, sama dengan Microsoft Word. Notepad ini berfungsi untuk mengolah dokumen, ya, mengetik. Nah, terakhir ada Windows Media Player. Di sini berfungsi untuk memutar video, film, ya, ataupun video pendek. Nah, ini kita bisa menggunakan Windows Media Player. Oke. Sampai sini paham, ya, kira-kira? Nah, selanjutnya yang kita pelajari adalah waktunya praktek. Bagaimana prakteknya? Silakan kamu perhatikan video berikut ini.
Nah, anak-anakku, untuk penugasan praktiknya, pertama-tama persiapannya harus kamu perhatikan, yaitu yang pertama adalah pelajari dan hafalkan kembali materi yang sudah Pak Yuda berikan tadi maupun minggu kemarin mengenai jenis-jenis perangkat komputer beserta contoh-contohnya, ya. Yang kedua yang harus kamu siapkan yaitu HP untuk melakukan proses perekaman suara. Oke. Lanjut untuk teknis penugasannya. Ketika sudah mulai recording, yang pertama adalah sebutkan namamu, yang kedua sebutkan kelasmu, yang ketiga sebutkan nomor absenmu, yang terakhir yang keempat sebutkan contoh-contoh perangkat keras maupun perangkat lunak komputer beserta fungsinya, ya. Masing-masing minimal 5 untuk setiap jenisnya, ya. Jadi perangkat keras 5, perangkat lunak 5 itu beserta fungsinya. Lebih akan lebih baik karena nilainya akan lebih bagus, ya. Nah, Pak Yuda contohkan. Jadi ketika proses recording sudah dimulai, kamu sebutkan pertama nama Pak Yuda, kelas 4A, nomor absen 1, jenis-jenis perangkat komputer beserta contohnya. 1. Perangkat keras. Contohnya, pertama monitor, fungsinya untuk menampilkan gambar dan seterusnya. Kedua, perangkat lunak. Contohnya Microsoft Word, fungsinya untuk mengolah kata dan seterusnya. Paham ya? Kalau semua sudah tuntas, kita beranjak ke teknis pengiriman audio recorder tadi. Yang pertama, hasil kamu rekaman dikirimkan via WA, ya. Nanti nomor WA-nya Pak Yuda bisa didapatkan dari wali kelas. Dan terakhir, hasil recording dikirimkan paling lambat hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020. Itu saja. Terakhir, silakan dikerjakan, tetap semangat, dan jangan lupa selalu belajar di rumah. Pak Yuda akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.